Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya M. Yunus SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sustaka Riau dengan NIM 4251151141. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP IT Madinah Al-Mujahidin Kota Pekanbaru pada kelas 8 dengan materi perilaku amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kan oleh kerasnya? Sadidna bi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadidna bin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, kita absen untuk semuanya hadir. Supaya lebih jelas kita panggil namanya. Apikah? Agung? Najwa? Zaira? Muhammad Fahri? Ya. Jadi semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Jadi supaya kita mendapatkan syafaat daripada beliau, supaya kita mendapat keberkahan daripada sifat-sifat beliau, maka kita buktikan rasa cinta kita kepada Nabi dengan bersalawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Baik, mudah-mudahan dengan doa ataupun salawat singkat yang kita bacakan,
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu keberkahan dan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita semuanya semangat untuk belajar? Masih semangat? Belajar itu hukumnya wajib. Di setiap keadaan pun, walaupun suasananya siang, panas, mengantuk, lapar, bahkan kita tetap harus semangat untuk belajar. Karena kita dihantarkan oleh orang tua kita ke sini, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Amanah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita harus kita maksimalkan, kita jaga sebaik mungkin supaya orang tua kita tidak merasa dikecewakan. Nah, baik, masih ingat enggak pembelajaran kita sebelumnya terkait dengan akhlak tercela, perangai yang tidak diridhoi ataupun tidak disukai, ya? Ada enggak kira-kira yang masih ingat apa contoh akhlak tercela itu? Hah? Perilaku tercela, ya, perilaku yang dilarang, apa contohnya? Hah? Berbuat hina, zina, berbuat zina, atau membuli kawan, kan itu perilaku yang tidak diingini ataupun diberkahi. Baik, hari ini kita belajar tentang amanah. Coba siapa di antara kita yang tahu apa itu amanah? Coba siapa? Si Najwa, apa amanah? Amanah ialah apabila diberi kepercayaan. Apabila diberi kepercayaan, dipelihara atau dijaga. Yang lain apa lagi? Apa arti amanah itu, Lutfi? Amanah ialah sesuatu yang harus dipelihara, dijaga, ya. Jadi amanah adalah salah satu sifat yang digambarkan dan diajarkan kepada kita sebagai umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus memiliki yang namanya sifat amanah. Baik, kemudian ini pengertian amanah. Apa amanah itu? Amanah berasal daripada bahasa Arab yang artinya aman, kemudian tenteram, kemudian tenang, dan hilang rasa takut. Jadi kalau kita merasa aman, kalau kita merasa tenteram, kalau kita merasa tidak takut, maka kita berada di posisi yang amanah. Seperti itu, ya. Nah, ini dia dalam bahasa Arab. Kemudian amanah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, kemudian keamanan dan ketentraman dapat dipercaya. Contoh, misalnya kalau si Fahri menitipkan satu dompet atau handphone kepada si Habib. Habib, ini adalah handphone atau dompet saya titipkan kepadamu. Kira-kira yang orang yang amanah itu mau ndak membuka dompet itu menghitung berapa isinya atau mempermainkan handphone itu? Tidak. Itu yang disebut dengan orang yang amanah. Kemudian secara istilah amanah itu berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hak-hak kita, amanah itu tidak hanya untuk orang, tetapi terhadap Allah Subhanahu wa taala juga ada amanah yang harus kita lakukan. Apa contohnya? Salat. Salat merupakan amanah yang dititipkan kepada kita. Maka salat itu harus dikerjakan. Salat itu harus
pelihara. Ketika kita tidak mengerjakan sholat, ketika kita meninggalkan sholat, maka kita tergolong kepada orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah itu apa bahasa Arabnya? Apa lawan daripada amanah? Hianat. Orang yang berkhianat itu nanti tempatnya di mana? Ayo. Di neraka. Orang yang amanah akan ditempatkan oleh Allah di surga. Kemudian orang yang tidak amanah atau khianat itu ditempatkan di neraka. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari amanah itu supaya kita paham dan tahu apa makna daripada amanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian apa fungsi dan hikmah mempelajari daripada sifat amanah tersebut. Sehingga di dalam perjalanan keseharian kita tidak lari daripada yang namanya amanah. Amanah itu merupakan salah satu yang harus nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan janji Nabi kita, apa kata Nabi dalam hadisnya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu apa hadis Nabi tentang amanah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Apa artinya? Setiap kamu ini, kata Nabi, adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu. Contoh di dalam kelas kita, di sekolah kita. Kemarin kita baru melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Orang yang terpilih ketua OSIS tahun ajaran 2025-2026 prodenya itu orang yang kita anggap adalah amanah. Orang yang kita anggap bisa membawa perubahan di sekolah kita. Ya, siapa ketua OSIS di sini? Coba angkat tangan dulu. Ini siapa namanya? Nabil. Nabil sudah tahu pengertian amanah tadi? Apa pengertiannya? Menjaga kepercayaan orang lain. Menjaga kepercayaan orang lain. Bendahara siapa? Bendahara OSIS siapa? Belum ada. Kalau misalnya Zahira ditunjuk menjadi bendahara OSIS, apa pengertian daripada amanah itu tentang keuangan? Apakah Zahira nanti akan mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya lalu dibelanjakan untuk pribadinya atau dipakai untuk kepentingan bersama untuk sekolah? Seperti apa pengertian amanah itu? Uangnya dikumpulkan lalu dibelanjakan untuk pribadi atau orang lain? Atau kebersamaan? Kebersamaan untuk kemajuan sekolah. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Kemudian, apakah cukup amanah itu hanya untuk Allah? Tidak. Orang lain maupun dirinya sendiri. Terhadap orang lain pun kita harus amanah. Terhadap orang lain pun kita harus berlaku amanah. Nah, siapa orang lain itu? Ada yang tahu orang lain siapa? Orang tua kita, orang lain enggak? Abang kita, kakak kita. Pokoknya di luar daripada kita adalah orang lain. Yang ketiga, cara kita berlaku adalah menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya dan tidak merusak apa yang dititipkan kepada kita, baik itu bentuknya maupun nilainya. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara kita berperilaku amanah itu? Siapa? Nabil. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Ya, Nabil sebagai ketua OSIS di SMP IT Madani ini melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan. Apa tujuannya? Sesuai dengan visi misi kita masa kita kampanye, menjadikan SMP IT Madani yang Qur'ani. Kemudian apa hikmahnya? Setelah kita pelajari, kita tahu tadi cara berperilaku, apa maknanya dan apa hikmah daripada perilaku itu, maka yang pertama ketika kita berperilaku amanah, yang pertama yang dapat kita lakukan, yang dapat kita ambil hikmahnya adalah
kita akan menjadi dipercaya oleh orang lain. Ya, kita akan dipercaya oleh orang lain. Orang tidak ragu-ragu, tidak takut menitipkan sesuatu kepada kita. Itu buktinya kalau kita menjadi orang yang amanah. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, bahkan kawan maupun lawan. Tidak ada di kelas ini yang iri dengan kita. Tidak ada kawan kita di kelas ini yang benci kepada kita. Tidak ada satupun kawan kita yang mau mencari-cari kesalahan kita. Ketika kita bersalah, orang lain, kawan kita akan membela kita. Apa hikmah itu? Karena kita berperilaku amanah. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui tadi makna daripada amanah, sudah kita tahu pembahagiannya, kemudian macam-macamnya, lalu perilaku kita juga seperti itu, apa hikmahnya? Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah menjadi semua impian manusia akan mendapatkan hidup yang sukses dunia dan akhirat. Ada enggak di sini anak-anak Bapak yang enggak suka sukses dunia akhirat? Angkat tangan dulu. Ada yang mau gagal enggak? Yang mau sukses siapa, angkat tangan? Yang mau sukses siapa, angkat tangan? Tinggi-tinggi. Nah, kemudian kita ketahui bersama nanti supaya kita mengetahui apa dan bagaimana cara bersikap dengan amanah. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nita Syafira Putri. Berdasarkan usul awal, kami akan mempraktikkan satu sikap tidak amanah, jujur, beriman di Oke, dari dua contoh perilaku amanah tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil daripada video singkat tersebut? Yang pertama, tidak boleh mengambil yang bukan punya kita. Kalau sebelah sini apa lagi kira-kira yang bisa diambil pelajaran daripada video singkat tersebut? Selalu berbuat jujur, baik itu di tempat sepi ataupun keramaian. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil daripada tayangan video singkat tersebut. Baik, untuk lebih membuktikan pemahaman kita terhadap pelajaran kita pada kesempatan ini, coba kita buat tugas untuk kelompok. Ini ada tugas untuk kelompok. Yang pertama, kelompok 1, jelaskan pengertian amanah dan tuliskan contoh sifat amanah. Dibuat kerjakan di kertas yang sudah disiapkan.
Kemudian untuk kelompok 2 tuliskan dalil tentang amanah. Siapa tuh? Nih. Kemudian yang kelompok 3 apa dalil? Jelaskan cara apa? Tuliskan macam-macam. Macam-macam amanah. Kemudian yang kelompok 4 adalah jelaskan perilaku amanah. Oke, cara perilaku amanah. Baik, untuk mengerjakan tugas kelompok ini sama-sama didiskusikan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Lalu setelah itu nanti kita presentasikan ke depan, ya. Masing-masing kelompok nanti akan presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil daripada diskusi tersebut. Nah, dari sekarang kita hitung 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Waktu sudah habis, silakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Mulai dari kelompok 1, silakan. Yang lain coba didengarkan dan dipahami. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertiannya. Pengertian amanah ialah. Pengertian amanah ialah. Pengertian amanah ialah sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Contoh sifat amanah yaitu jujur dalam berbicara dan menjaga titipan orang lain, dan tidak menyalahgunakan jabatan, melaksanakan tugas dengan sesungguhnya. Ada kira-kira mau ditanyakan kepada kelompok 1? Tidak ada? Sesuai semuanya? Baik, kalau sesuai kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih, silahkan duduk. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok 2. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan dalil tentang amanah dan sifat amanah dalam Al-Quran. Pertama, dalil ayatnya. Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada miliknya. Yang kedua, artinya surah Al-Ahzab. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan bulan, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. baik. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Dah, dalil yang disampaikan oleh kelompok 2 kira-kira sudah sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam amanah. Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada orang lain, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap Allah. Amanah terhadap Allah adalah bentuk menjawab dan kepercayaan yang diberikan Allah pada setiap muslim untuk menjalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Sesuai? Amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak cukup? Ya, kalau cukup kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Terima kasih, silakan duduk. Kita lanjutkan kepada kelompok yang terakhir, kelompok 4. Akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara perilaku amanah. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan keputusan nyata sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. 2. Dari setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. 3. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Dan yang terakhir, melaksanakan amanah sebaik-baiknya dengan tujuan. Nah, itulah hikmah perilaku amanah. Jadi kira-kira yang disampaikan oleh kelompok 4 ini bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik. Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan pengertian amanah tadi. Kemudian kelompok 2 sudah menyampaikan dalil daripada sifat amanah. Kemudian untuk kelompok 3 sudah menyampaikan tentang pembahagian daripada sifat amanah. Dan yang keempat adalah hikmah, perilaku hikmah daripada sifat amanah tersebut. Maka oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita ini harus saling kita mengajak diri kita, membawa orang lain supaya sama-sama kita berperilaku amanah. Ingat, orang yang amanah itu adalah orang yang bertanggung jawab. Dan ketika kita sudah bertanggung jawab, maka kita digolongkan kepada orang yang amanah. Namun sebaliknya, ketika kita tak melakukan tanggung jawab itu dengan amanah, maka kita dikatakan orang yang khianat. Orang yang khianat itu akan ditempatkan nanti di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, amanah adalah salah satu titipan yang Allah berikan kepada kita yang akan kita pertanggungjawabkan tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Kemudian yang kedua, setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin ya yang harus juga akan kita pertanggungjawabkan kepemimpinan kita itu dunia dan akhirat. Kemudian macam-macam amanah. Macam-macam amanah itu ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan kita orang yang amanah, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amanah kepada orang lain. Apapun bentuk yang dititipkan, yang diberikan, yang dipesankan kepada kita, tetap kita pelihara, kita jaga, dan kita kembalikan secara utuh kepada yang pemiliknya. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Kita menjaga kesehatan kita adalah amanah, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, itu juga merupakan satu amanah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang bahagia ketika kita bisa menjaga amanah untuk diri kita. Namun sebaliknya, ketika kita tidak amanah untuk diri kita, maka celakalah kitanya, ya. Maka oleh sebab itu, firman Allah dalam Al-Quran banyak menjelaskan kepada kita tentang amanah itu perlu dipelihara dan dijaga dalam kehidupan kita. Nah, maka oleh sebab itu, amanah sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Kemudian, untuk berikutnya nanti di pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang kejujuran. Apa namanya? Kejujuran. Baik, sebelum nanti kita membahas kepada kejujuran itu,
Bapak juga akan memberikan tugas kepada kita. Coba tuliskan apa pengertian jujur di dalam kehidupan kita nanti untuk melaksanakan ataupun mengerjakan tugas ini. Nanti bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya nanti. Yang jelas ini tugasnya dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Nah, nanti begitu kita membahas tentang kejujuran, kita sudah ada bahan yang harus kita diskusikan. Yang bisa kita ambil pelajaran dalam materi amanah ini. Perubahan ingin menjadi lebih baik. Iya, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, selama ini mungkin kira masih kurang amanah. Dengan mempelajari amanah ini, kita akan menjadi orang yang lebih amanah. Sebelum kita tutup, untuk mengambil berkah juga pada kegiatan kita ini, kita coba kembali bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW supaya segala sesuatu apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ilmu yang kita pelajari mendapat keberkahan daripadanya. Yuk sama-sama kita kembali bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ayo, 1, 2, 3. Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.